Shalom, puji nama Tuhan. Pagi ini kita dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu anugerah yang luar biasa kita boleh ada saat ini. Bukan karena kekuatan kita, semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus sumber pertolongan bagi setiap kita. Segala masalah, apapun juga kita mau tanggalkan. Kita mau pandang Yesus, sebab Yesus segalanya bagi setiap kehidupan kita. Amin, haleluya Yesus. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan setiap detik, setiap waktu selalu ada buat kita. Pagi ini kita mau menyerahkan segala beban kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Haleluya Yesus. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Amin. Kita mau katakan pujian ini. Yesus. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Amin. Pernah ku ragukan, amin Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, amin, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kita angkat tangan kita, amin. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
Tuhan kami Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya. Jangan pernah goyah iman kami kepadamu Tuhan. Takkan pernah kami berlainan dari kasih-Mu Yesus. Bersyukur Yesus punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, Allah yang sanggup menolong kami Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Walau 1000 rebah di sisiku, katakan dengan iman, Tuhan tetap penolong kami Tuhan. Yesus, haleluya Yesus. Walau 10.000 rebah di kenanku, takkan ku goyah. Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di padaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Hamba. Walau 10.000 rebah di padaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di padaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Engkau penolong kami Tuhan. Tidak ada yang lain di muka bumi ini selain Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya.
percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan Engkau akan siap melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Apapun masalah kami, apapun tantangan kami pagi hari ini, kami percaya Yesus sumber pertolongan kami. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, beracalah Roh Kudus pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Bisa dinyalakan lampunya biar tidak gelap. Mengucap syukur jika pada pagi hari ini saya melihat dari sini tidak ada bangku yang kosong Bapak Ibu Saudara. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kisah Yakub. Kita akan buka di dalam Kejadian 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 30. Kejadian 32 ayat 22 sampai 30, di situ pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat kehidupan Yakub sebelum diubahkan Tuhan, hidupnya penuh dengan tipu menipu, benar enggak ya? Hidupnya penuh dengan tipu menipu dan kelicikan. Jadi arti nama Yakub itu adalah penipu. Dan memang ini adalah karakternya Yakub. Jadi jika Yakub menginginkan sesuatu, maka ia akan menghalalkan segala cara, sekalipun harus sikut sana, sikut sini, tipu sana, tipu sini. Tetapi pada akhir hidupnya Yakub diubahkan saat ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pergulatannya dengan Tuhan semalam-malaman, bahkan sampai mengakibatkan sendi pangkal pahanya terpelecok, itu telah mengubahkan hidupnya. Dan ada dua hal yang dapat kita pelajari dari pergumulan Yakub dengan Allah pagi hari ini. Yang pertama, kita akan melihat di Kejadian 32 ayat 22 sampai 24. Jadi yang pertama yaitu kita atau orang percaya pasti akan mengalami yang namanya masa kesendirian, ya. Dan di ayat 22 sampai 24 di situ dikisahkan setelah Yakub menyeberangkan kedua istri dan anak-anaknya juga barang-barangnya, maka ia pun tinggal seorang diri. Ya, tinggal seorang diri. Yang ayat 24a, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Jadi kesendirian Yakub ini yang saya maksudkan juga dialami oleh orang-orang percaya.
Ya. Dan ini berbicara mengenai suatu kondisi yang sulit. Dan ini memang Tuhan izinkan terjadi untuk kita alami. Banyak orang yang mengatakan masa kesendirian itu juga sama dengan namanya masa padang gurun. Seolah-olah di mana penderitaan, kesulitan, masalah itu berkumpul jadi satu. Ya. Jadi tetapi kita harus sadar, kita harus tahu Bapak Ibu Saudara bahwa sekalipun kondisinya sulit, itu memang Tuhan izinkan untuk kita alami. Amin. Sama dengan halnya sampai detik ini kita masih mengalami yang namanya pandemi Corona, pandemi COVID-19. Ya Bapak Ibu Saudara, seperti tidak memandang baik engkau kaya, engkau miskin, engkau orang berada, sama-sama mengalami sebuah masa yang ketakutan yang luar biasa. Dan kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara bagaimana kisah bangsa Israel, orang Israel yang keluar dari perbudakan bangsa Mesir menuju tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya, itu Tuhan izinkan masuk padang gurun. Dan ternyata mereka, orang Israel ini hanya berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Mengapa begitu lama sekali Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka menyalahi Tuhan. Sehingga mereka terlalu lama berada di padang gurun dan akhirnya mereka tidak dapat menikmati janjinya Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Tetapi sekalipun demikian, jangan kita melihat hanya padang gurunnya aja Bapak Ibu Saudara, padang gurunnya tok, jangan dilihat seperti itu. Tetapi kita harus tahu bahwa selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun, itu Tuhan tetap menyertai dan keperluan mereka Tuhan cukupkan. Dan banyak mujizat yang Tuhan kerjakan di padang gurun. Saya rasa kita semuanya tahu kisah ini Bapak Ibu Saudara. Selama 40 tahun mereka tidak kelaparan karena Tuhan buat mujizat di tengah-tengah itu. Jadi saudara, perjalanan kekristenan kita, perjalanan kehidupan kita ketika kita ikut Tuhan bukanlah proses yang instan, amin. Bukanlah proses yang sulapan atau bukannya proses yang simsalabim langsung jadi, enggak Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi proses yang panjang di mana setiap kita harus mengalami suatu pembentukan yang Tuhan lakukan atas setiap kita, amin. Dan supaya kita makin hidup di dalam kebenaran dan kehidupan kita itu selaras dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masa kesendirian atau masa padang gurun, kita harus sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sedang memproses Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan itu semua demi kebaikan kita, amin. Jadi jangan mengeluh, jangan dikit-dikit mencari pertolongan sesama manusia. Jadi ketika kita mengalami masa kesendirian yang Tuhan mau, kita duduk di bawah kaki Tuhan, amin. Kita benar-benar berhubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia Bapak Ibu Saudara. Makanya sering kali saya bilang, jangan sombong. Jangan sok-sokan kamu mampu, sok-sokan kamu bisa, sok-sokan kamu tidak membutuhkan seseorang. Yang Tuhan mau pagi hari ini, kita benar-benar berlutut di bawah kaki Tuhan, amin. Dan kita harus selalu ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan, amin. Jadi kita butuh Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita butuh, jadi ketika kita ke rumah Tuhan, jadi ketika kita menghadap Tuhan, ketika kita mau menyembah Tuhan, kita harus benar-benar menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus selalu merindukan Tuhan, amin. Di ayat 25-30 Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub.
Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapakah engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, yang kedua kita harus selalu merindukan Tuhan. Sama seperti Yakub. Di sini Yakub bergumul semalam-malaman dengan seseorang yang ternyata itu Tuhan sendiri. Dan dalam pergumulan tersebut sampai akhirnya sendi pangkal Yakub dibuat terpelecok dan Yakub tidak mau melepaskan Tuhan sebelum Tuhan memberkati dia. Ini berbicara tentang suatu kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Amin. Dan ini yang paling penting di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus selalu menginginkan, merindukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin kita semua benar rindu jamahan Tuhan, rindu lawatan Tuhan, rindu urapan Tuhan. Tetapi tidak sinkron dengan mulut kita Bapak Ibu Saudara. Kadang kita di mulut kita hanya bilang kita rindu Tuhan tetapi kita malas beribadah. Kita rindu jamahan Tuhan, kita rindu lawatan Tuhan, tetapi kita malas berdoa. Kita malas menyembah Tuhan, kita malas baca firman Tuhan. Ini sama dengan bohong Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat akhir dari kehidupan Yakub si penipu, akhirnya Yakub diberkati Tuhan. Yakub menjadi orang yang diberkati. Dan Tuhan mengganti namanya menjadi Israel. Artinya pejuang yang menang, pejuangnya Allah Bapak Ibu Saudara. Di mana Tuhan membersihkan hidupnya Yakub dari seorang penipu dan akhirnya Tuhan memberkati Yakub. Dan sampai akhirnya Yakub atau Israel tetap memiliki roh yang peka Bapak Ibu Saudara. Sekalipun matanya rabun, ia dapat mendengar suara Tuhan. Dan akhirnya Yakub dia bisa memberkati kedua cucunya sehingga ia melepaskan berkat sesuai kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun sama. Tuhan yang disembah Yakub pada zaman dulu juga sama dengan Tuhan yang kita sembah pagi hari ini. Amin. Tuhan juga ingin mengubah setiap kehidupan kita. Tuhan mau membersihkan kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara miliki kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Dan percayalah ketika Tuhan izinkan ada masa kesendirian kita, masa padang gurun itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sedang memproses kita, amin. Dan ketika kita masuk di dalam masa itu, yang Tuhan mau kita punya kerinduan yang mendalam akan Tuhan. Bukan kita semakin menjauh daripada Tuhan. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan membersihkan hidup kita dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Seperti Tuhan memberkati Yakub, Tuhan memulihkan kehidupan Yakub, Tuhan juga pasti akan memberkati kita dan memulihkan kehidupan kita. Dan percayalah setiap kita pasti akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan pujikan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Saya undang untuk kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita buka hati untuk dijamah Tuhan pagi hari ini. Pujikan pujian sebelum kita saat teduh tadi. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Kita pagi hari ini kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan. Kita sungguh-sungguh merindukan jamahannya pagi hari ini. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu.
Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara kita mendengarkan firman Tuhan, sementara Tuhan ingatkan kepada saya, 2 kali Yakub berusaha lari dari kenyataan. Yang pertama, Yakub lari ketika dia telah mencuri berkat kesulungan dari Esau. Alkitab tertulis dalam judul perikopnya, Yakub lari ke Mesopotamia. Lalu ketika Yakub diberkati di rumah pamannya Laban, perikopnya tertulis Yakub lari meninggalkan Laban. Bapak Saudara, Tuhan tidak mau kita lari dari kenyataan. Tuhan tidak mau kita lari dari tanggung jawab. Tuhan tahu ketakutan kita. Tetapi belajarlah untuk hidup jujur. Belajar untuk terima kenyataan. Belajar mengukur diri bahwa kita bukan apa-apa. Ketika Yakub diperintahkan Tuhan untuk kembali ke rumah orang tuanya, Yakub tahu bahwa dia akan menghadapi saudaranya untuk dibunuh karena telah mencuri hak kesulungan dari saudaranya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkuasa. Tuhan mengatur segalanya. Sekalipun Yakub akhirnya menyadari bahwa berkat di tangannya, kekayaan yang diperolehnya tidak akan bisa meluputkan nyawanya. Satu-satunya cara yang terakhir adalah dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia bergumul dengan Tuhan, dia berkata begini kepada Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Yakub tidak berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah berhenti berdoa sampai doamu dijawab oleh Tuhan. Tuhan terlalu berkuasa. Tuhan hebat dan ajaib. Dia mengatur segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Kalau alam semesta dapat teratur sedemikian rupa, apalagi hidup kita yang sangat kecil ini di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita semuanya untuk angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Pagi hari ini kami menyadari keterbatasan kami. Kami menyadari bahwa kekayaan tidak akan menyelamatkan nyawa kami. Kekuatan kami tidak akan melepaskan kami dari pergumulan kami. Kehebatan kami di masa-masa yang lalu, kejayaan yang pernah kami raih, tidak akan pernah mengubah masa depan kami. Itu sebabnya pagi hari ini Tuhan, terima kasih Engkau telah menegur kami untuk kami tidak mengandalkan apapun di dunia ini selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau milik kami. Di surga dan di bumi tidak ada yang lain. Pagi hari ini dengan menyadari keterbatasan, kelemahan dan kebodohan kami, kami mencari wajah-Mu sungguh-sungguh. Supaya Tuhan pulihkan kami. Supaya Tuhan ampuni kami. Supaya Tuhan melawat kehidupan kami sedemikian rupa. Karena hanya Engkau sumber pertolongan kami. Engkau yang dapat kami andalkan. Dan Engkau tidak pernah mengecewakan setiap orang yang menaruh harap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Ramata Sikarama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan dengan kami mengangkat tangan pagi hari ini di hadapan-Mu, ini tanda bahwa kami berserah penuh kepada Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, kami tidak perlu khawatir.
Karena Tuhan yang kami sembah juga adalah Bapa kami yang baik. Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu, terima kasih buat jawaban-Mu. Terima kasih Tuhan buat kekuatan baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih. Sehingga kami bisa berkata kepada masalah kami, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang sanggup menolongku. Aku punya Tuhan yang memperdulikan dan mengasihi aku. Terima kasih. Sebagaimana kami telah dikuatkan oleh firman Allah pagi hari ini. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu supaya Engkau memakai kehidupannya lebih dan lebih lagi. Berkati pekerjaannya, berkati segala apapun yang digumulkannya. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Dan dengan menyebut nama Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita akan sia-sia. Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Amin. Nanti ada persembahan. Setelah pulang kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan sebelumnya kita akan tutup. Kita menaikkan satu pujian, doa Yabes. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah dan daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga ketakutan tidak menimpa aku. Kiranya waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Aku berlimpah dan memeluk Daerahku. Haleluya. Oh, oh. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada amin malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan pujilah Tuhan, Allah yang dahsyat. Yes, kami punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Dan kami bersyukur karena Engkau mendengarkan doa setiap orang percaya. Terima kasih buat lawatan Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan berkenan untuk kami menikmati hadirat dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Sekalipun kami beribadah
dengan cara online. Tapi kami tahu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Amin. Haleluya. Kuasa-Mu sempurna untuk melawat setiap kami. Amin. Sehingga yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang miskin diperkaya. Yang putus asa dibangkitkan kembali dalam kuat kuasa Tuhan. Dan yang mengalami pergumulan menerima kemenangan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Terutama di tengah-tengah pandemi yang masih merajalela di bumi Indonesia. Tuhan, tolong pemimpin bangsa kami. Tolong setiap aparat yang bertugas. Dan juga terutama setiap tenaga medis yang berada di garda paling depan. Tuhan, luputkan mereka dari segala mara bahaya. Berkati keluarga, rumah tangga, dan apapun yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Tetapi bangsa ini kiranya Engkau pulihkan, Engkau ampuni, dan Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Berkati Kota Malang tempat kami tinggal. Supaya ada ketentraman. Bahkan kiranya Engkau boleh mengangkat pandemi corona ini dari Kota Malang. Dan nama-Mu semakin ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Tetapi kami pulang karena Tuhan telah memberkati kami. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hatimu kepadanya. Dan dengan iman, angkatlah kedua tanganmu untuk menerima seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.